Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah rekayasa kebutuhan kita akan membahas tentang kebutuhan yang SMART. SMART itu sebenarnya singkatan dari specific, measurable, attainable, realizable, and time bound atau traceable. Saya Yohana akan menjelaskan tentang materi ini selama beberapa menit ke depan. Seperti kita ketahui bersama bahwa terdapat sebuah masalah dalam representasi kebutuhan, di mana perekayasa kebutuhan dapat mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder, tetapi sering gagal dalam mengekspresikan atau merepresentasikan kembali dengan tepat kebutuhan tersebut dalam dokumen yang formal. Dalam spesifikasi kebutuhan terdapat beberapa atribut kualitas atau quality, antara lain adalah kebutuhan itu harus mudah dikelola, dapat diverifikasi, kemudian lengkap, benar atau tepat, konsisten, jelas, dapat dilacak, dapat dimodifikasi, mudah dibaca, dan mudah digunakan. Beberapa atribut kualitas ini dapat kita penuhi, salah satunya adalah dengan mengikuti SMART atau pendefinisian kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut harus spesifik, kemudian measurable atau dapat diukur, kemudian attainable dapat dicapai, realizable dapat direalisasikan, kemudian time bounded atau traceable dia dapat dilacak atau dapat dilihat atau dihitung berdasarkan kebutuhan waktu tertentu. Tujuan dari pemakaian metode ini adalah agar spesifikasi kebutuhan dapat dicek dan diverifikasi kebenarannya dari aspek ekspresi, jadi bukan dari aspek isinya. Yang pertama, spesifik. Apa itu spesifik? Bahwa sebuah kebutuhan itu harus didefinisikan dengan jelas atau tidak menimbulkan kerancuan. Yang kedua, dia harus konsisten atau menggunakan terminologi yang sama untuk merepresentasikan satu konsep, elemen, atau komponen yang sama. Jadi kalau misalnya kita menyebut ada sebuah fitur, maka fitur tersebut harus didefinisikan sama secara konsisten ketika fitur itu kita definisikan di tempat yang lain atau komponen tersebut kita definisikan di tempat yang lain. Yang berikutnya adalah sederhana. Sederhana itu artinya menghindari gabungan dua atau lebih kebutuhan dalam satu buah kalimat. Jadi sebaiknya sebuah kebutuhan itu dinyatakan dalam satu kalimat. Subjek, predikat, objek, dan keterangan kalau ada keterangan. Artinya pendefinisian kebutuhan itu sederhana, satu kalimat saja cukup, tidak perlu dengan beberapa kalimat yang kemudian dibuat dengan beberapa kata sambung. Kemudian yang keempat adalah sampai pada tingkat rinci yang diperlukan. Dan yang kelima, jika kebutuhan dinyatakan dengan prototipe, maka lengkapi dengan dokumennya. Spesifik yang keenam mengacu pada jika ada istilah yang tidak umum, maka masukkan ke dalam glossary atau daftar istilah. Kemudian hindari penggunaan akan didefinisikan kemudian. Hendaklah menggunakan kata rinci, informasi, dan data dalam suatu kebutuhan ketika kita mengetahui kepada siapa yang akan dirujuk kemudian. Dan hendaklah menempatkan kebutuhan individual dalam suatu paragraf terpisah dan tandailah secara individual pula. Sebagai contoh, misalnya kebutuhan yang pertama, sistem dapat melayani banyak transaksi secara bersamaan dengan cepat. Ini agak rancu. Ini sebenarnya juga bisa kaitannya dengan yang kedua nanti ya, measurable atau terukur. Jadi kalimat banyak transaksi itu bisa kita ganti dengan
50 transaksi contohnya. Jadi sistem dapat melayani 50 transaksi secara bersamaan. Kemudian, jadi titik poin yang ada di nomor 1 ini itu adalah bahwa satu kalimat kebutuhan itu sebaiknya didefinisikan dalam satu kalimat. Kalau kita lihat nomor 1 ini ada 2 kalimat kebutuhan. Jadi transaksinya banyak dan dia bisa dilakukan dengan cepat. Nah, ini kita ubah menjadi 2. Jadi sistem dapat melayani 50 transaksi secara bersamaan dan waktu yang dibutuhkan sistem untuk melayani 50 transaksi secara bersamaan minimal 5 detik. Jadi kecepatannya direpresentasikan dengan waktu, satuan waktu, ya. Contoh yang kedua, ketika modul A memanggil modul B, berkas catatan pesannya diperbarui. Ini tidak jelas. Berkas catatan mana yang diperbarui? Apakah di modul A ataukah di modul B? Nah, kita bisa memperjelas dengan kalimat begini. Ketika modul A memanggil B, berkas catatan pesan dari modul A diperbarui. Jadi modul A-nya yang diperbarui. Yang berikutnya, sistem tentunya dapat menyimpan foto dalam format bermacam-macam, yaitu JPEG, TIFF, BMP, dan sebagainya. Nah, ini kita ganti dengan kalimat yang jelas. Sistem dapat menyimpan foto dalam format berikut, JPEG, TIFF, dan BMP. Jadi jelas. Yang kedua adalah terukur atau measurable. Apakah suatu kebutuhan mungkin untuk diuji ketika nanti sistem yang bersangkutan selesai dibangun? Itu cara kita mengecek apakah kebutuhan kita itu terukur atau tidak. Kelompok kebutuhan yang belum atau tidak dapat diukur itu misalnya kebutuhan yang tidak dapat diinstrumentasikan. Contoh, memastikan tidak terjadi kebocoran memori pada program yang real time. Itu tidak dapat diinstrumentasikan. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang spesifik tapi tidak tersedia alat pengukurnya. Contoh, sistem akan menghasilkan suatu rencana yang dioptimasikan terhadap waktu. Nah, ini harus kita hindari. Ya. Ini contoh detailnya. Contoh kebutuhan yang tidak dapat diukur. Sistem dapat bertahan pada panas permukaan matahari. Nah, ini nggak boleh dibuat pernyataan kebutuhan seperti ini. Kenapa? Karena belum ada alat yang dapat mengukur panas matahari. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa diukur atau tidak ada alat yang digunakan untuk mengukur, maka kebutuhan itu kita sebut tidak dapat diukur atau tidak memenuhi prinsip measurable. Yang kedua, nanomikroskop ini bisa melihat objek dalam ukuran 0,09 yoptometer. Kelihatannya bisa diukur, tapi kalau kita perhatikan ternyata belum ada ukuran yoptometer itu. Ya, sehingga tidak boleh menggunakan kalimat ini. Apa itu yoptometer? Bagaimana cara mengukurnya? Kalau kita tidak tahu atau tidak bisa diukur, maka kalimat kebutuhan ini tidak boleh ditulis seperti itu. Contoh yang ketiga, sinyal dari transponder harus dapat mencapai inti bumi. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena belum ada teknologi yang memungkinkan untuk menempatkan satu objek ke dalam inti bumi. Nah, coba adik-adik lihat lagi, apakah pendefinisian kebutuhan yang kemarin itu sudah dapat terukur dan spesifik. Yang ketiga, dapat dicapai atau attainable. Jadi kebutuhan yang kita definisikan itu harus bisa dicapai. Kalau tidak bisa dicapai, maka pendefinisian kebutuhan itu kurang tepat. Bagaimana melihat apakah sebuah kebutuhan itu dapat dicapai atau tidak? Mungkin kita bisa cek. Coba, apakah solusi teoritis telah ada untuk permasalahan tersebut? Misalnya, kita menyampaikan ada sebuah metode yang nanti akan kita gunakan, tapi metode itu belum pernah ada yang menemukan. Nah, itu sebenarnya rawan kalau kita tuliskan dalam kebutuhan ya. Kemudian, pernahkah solusi tersebut diimplementasikan? Jika belum, mengapa belum pernah? Itu harus kita cari tahu. Sehingga kita bisa melihat apakah kebutuhan ini nanti bisa dicapai atau tidak. Gitu. Berikutnya, pernahkah dilakukan studi kelayakan terhadap solusi tersebut?
Kalau kita pernah melakukan studi kelayakan terhadap solusi tersebut dan bisa menghitung seberapa banyak yang bisa dicapai atau apakah kita bisa mencapai atau tidak, maka itu boleh diletakkan kebutuhannya. Berikutnya, untuk ngecek apakah ada batasan atau halangan utama yang menyebabkan kebutuhan ini tidak dapat dicapai. Kalau ada batasan atau halangan yang menyebabkan kebutuhan tidak dapat dicapai, maka kebutuhan tersebut seharusnya tidak kita tuliskan. Apakah ada batasan fisik pada ukuran dari memori, prosesor, atau perangkat lainnya? Jadi misalnya kalau kita menuliskan, misalnya dia terukur, tapi ternyata dia melebihi kapasitas memori atau prosesor atau perangkat lainnya yang kita gunakan, maka itu berarti tidak bisa dicapai kebutuhannya. Sehingga pernyataan kebutuhan itu seharusnya bisa direvisi menjadi pernyataan yang bisa dicapai. Yang berikutnya, apakah ada batasan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan lain-lain? Ini harus diperhitungkan. Misalnya kita membuat sistem IoT. Nah, apakah suhunya diukur? Apakah sistem nanti akan bereaksi terhadap suhu misalnya, atau tekanan udara? Nah, itu juga harus kita perhatikan. Mungkin ada batasan-batasan yang menyebabkan sistem tidak bisa diimplementasi atau dicapai ketika terjadi hal-hal yang terkait dengan batasan lingkungan tersebut. Nah, kita lihat contohnya. Sistem memiliki tingkat ketersediaan 100% dan dapat diandalkan 100%. Kita perhatikan, dia bisa diukur, dia sudah spesifik. Tetapi kalau kita lihat, kebutuhan perlu dipecah menjadi lebih atomik. Jadi ada dua, misalnya sistem memiliki tingkat ketersediaan dan sistem dapat diandalkan. Tapi kita lihat tidak ada sistem yang sempurna 100%, sehingga angka 100% ini bisa jadi tidak akan tercapai. Maka mungkin harus kita turunkan, misalnya sistem memiliki tingkat ketersediaan 95%. Sistem dapat diandalkan 95%, misalnya begitu. Tapi itu juga harus bisa diukur ya, prosentasenya itu diukur dari ketika nanti sistem diimplementasikan, bagaimana ketersediaan sama keandalan itu bisa disediakan. Yang berikutnya, sistem akan bekerja 24 jam per hari, 365 hari atau tahun tanpa berhenti. Nah, kalimat tanpa berhenti ini yang menyebabkan bisa jadi ini tidak tercapai karena bisa jadi sistem kita sempat ada berhenti karena mungkin ada trouble atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan itu. Sehingga mungkin pernyataan ini seharusnya tidak kita tulis atau ya availability-nya mungkin tidak sampai seperti ini nulisnya ya. Oke. Berikutnya, sistem dapat mengirimkan data maksimal 1 terabyte per detik. Kalau kita perhatikan misalnya teknologi infrastruktur jaringan belum mencapai kapasitas tersebut, maka harusnya tidak boleh ditulis seperti itu. Meskipun ini sudah terukur ya, bisa diukur 1 terabyte per detik itu bisa diukur. Tapi kalau teknologi infrastrukturnya belum mencapai, maka pernyataan kebutuhan seperti ini itu menjadi tidak tepat. Yang berikutnya adalah dapat direalisasikan atau realizable. Satu kebutuhan dianggap dapat direalisasikan apabila kebutuhan tersebut dapat dicapai atau dibuat berdasarkan pengetahuan kita tentang batasan yang diberlakukan dalam pengembangan sistem maupun proyeknya. Contohnya, sistem akan memiliki tingkat ketersediaan 95%. Ya. Nah, bagaimana merealisasikan sistem ini? Ini sudah terukur, sudah bisa dicapai. Tapi kita harus berpikir bahwa dia memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi, itu ada beberapa konsekuensi yang harus kita perhatikan. Satu, penggunaan sumber daya yang semakin meningkat. Itu harus kita antisipasi. Kemudian harus kita sediakan prosedur yang lebih ketat. Kalau misalnya dia down, seperti apa? Apa yang langsung harus dilakukan ya? Kemudian juga budaya kerja mungkin harus berubah. Nah, kalau hal-hal ini sudah kita sediakan juga, kita letakkan juga, maka ini bisa direalisasikan. Yang berikutnya adalah memiliki dimensi waktu atau time bounded.
Suatu kebutuhan hendaklah diselesaikan atau direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga kita memiliki milestone yang bisa diukur. Kalau kita punya kebutuhan tapi tidak bisa diukur, maka mungkin beberapa kebutuhan tersebut istilahnya tidak bisa memiliki dimensi waktu ya. Beberapa kebutuhan tersebut bisa jadi tidak terpenuhi karena mungkin waktu yang disediakan oleh klien itu tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Kalau kita tidak bisa menghitung sebuah kebutuhan ini bisa diselesaikan dalam berapa lama. Sehingga satu kebutuhan hendaknya bisa diselesaikan atau direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga kebutuhan harus dapat dilacak atau traceable. Nah, bagaimana memungkinkan pelacakan satu kebutuhan mulai dari proses konsepsinya, spesifikasinya, perancangan, implementasi, dan pengujian? Itu adalah agar stakeholder mengetahui dan memahami alasan bagi setiap perubahan kebutuhan dalam sistem. Biasanya kita ada versioning ya, itu salah satu untuk pelacakan. Kemudian antara spesifikasi ke perancangan, ke implementasi itu biasanya ada metrik traceability. Nah, itu yang harus kita gunakan ya. Kemudian tujuannya apa ya? Agar stakeholder juga dapat memverifikasi bahwa setiap kebutuhan memang telah benar-benar diimplementasikan. Jadi traceability-nya ini bisa sampai dengan tahapan pengujian dan agar modifikasi dapat dilakukan dengan mudah, konsisten, dan menyeluruh. Berikutnya tentang prioritas kebutuhan, mungkin kita masih nyambung dengan materi yang sebelumnya ya. Di situ ada essential, desirable, dan valueless. Kita perlu memprioritaskan sebuah kebutuhan. Artinya apa? Yang esensial harus kita dahulukan dibanding yang desirable dan valueless. Kita beri contohnya, kebutuhan dari sistem ATM yang masuk dalam kategori esensial dan opsional adalah esensial. Sistem hanya bisa diakses oleh pengguna yang telah diautorisasi. Sistem hanya bisa diakses dengan kartu yang telah diautentifikasi. Kita lihat, kita bandingkan dengan yang opsional. Tersedia pilihan bahasa Inggris dan Indonesia. Kartu ATM dilengkapi dengan pas foto pemegang kartu. Apa ini artinya? Kebutuhan yang kita prioritaskan adalah kebutuhan yang esensial. Apabila kita memiliki cukup waktu, maka kita bisa melanjutkan pada kebutuhan opsional. Bahkan pada kebutuhan yang mungkin tidak begitu memiliki nilai, tapi mungkin dibutuhkan atau valueless. Itu bisa kita penuhi ketika esensial dan opsional ini sudah kita berikan. Ini adalah pemetaan stakeholder dan kebutuhan SMART. Kalau kita lihat, jadi ini adalah pemangku kepentingan atau stakeholdernya, yang di sini adalah SMART-nya. Kita lihat, pemilik sistem itu memerlukan kebutuhan yang spesifik dan time track atau traceable. Ya, tapi manajer proyek ini butuh SMART semua. Kenapa? Karena manajer proyek itu harus bisa mengukur. Kemudian bisa, oh ini memang bisa dicapai gitu. Oh ini bisa direalisasikan gitu. Ya, nah itu pemetaan antara stakeholder dengan kebutuhan. Jadi tingkat kepentingan masing-masing stakeholder terhadap kebutuhan ini beda-beda, tapi semuanya harus terpenuhi ya. Oke, itu yang mungkin bisa kita bahas dalam perkuliahan kali ini. Intinya, setelah kemarin kita mendapatkan kebutuhan, maka langkah berikutnya adalah kita perlu melihat apakah kebutuhan yang sudah kita definisikan ini memenuhi unsur SMART. Kalau ada yang tidak memenuhi unsur SMART, maka harus kita perbaiki lagi kebutuhannya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.